Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fama yudillala fama yuhdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang jujur. Jujur merupakan kata yang indah untuk didengar, namun tidak mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang akan mengerti maknanya, namun sangat banyak yang masih mengabaikannya. Berbahayanya lagi apabila orang yang ingin berbuat jujur, namun ia tidak sepenuhnya mengetahui akan seperti apa sikap jujur itu. Jujur bersumber dari hati yang didasari oleh iman. Iman yang bisa mengantarkannya pada kejujuran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar jujur. Bila ada seorang yang berhadapan dengan suatu hal atau kejadian lalu ia memperoleh gambaran akan fenomena itu, kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataannya yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan telah melakukan suatu kejujuran karena ucapannya sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi, yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sifat shidik dan juga merupakan sifat para nabi. Maka sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Sebab semua sifat yang baik, termasuk sifat syukur, berasal dari kejujuran yang dimiliki suatu keindahan. Apabila setiap orang bersikap jujur kepada dirinya maupun orang lain, seperti pedagang yang jujur kepada pembelinya, serta pemimpin yang jujur kepada rakyatnya dalam melaksanakan tugasnya. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berperilaku jujur, sebab sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menunjukkan kalian ke jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jujur yang bisa diartikan sebagai menjaga amanah, karena sifat jujur merupakan sifat yang mulia, yang biasanya orang-orang yang memiliki sifat jujur mendapat kepercayaan dari orang lain. Pastinya orang yang memiliki sikap jujur akan tidak menyukai orang yang bersikap dusta dan berbohong. Sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat serta perbuatan curang. Karena mulianya orang yang jujur baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kejujuran hancur ditegakkan meskipun berat dan susah. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur adalah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Berapa banyak orang yang tidak jujur harus memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya. Dalam kisah-kisahnya, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya benar. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 87. Yang ke-A, pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau perbuatan dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur.
Tetapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 119. Kejujuran itu ada pada ucapan juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi, jangan sampai mengatakan tidak. Kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal hatinya tidak. Yang jelas kejujurannya merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta merupakan sifat orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah dusta, ingkar janji, dan khianat sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya. Sungguh mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke-5 ayat 119. Keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdullah ibn Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan. Bagi sepemilik sifat tersebut, pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Contoh yang perlu kita teladani karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, dan tentu saja apa yang dilakukan Nabi akan mendapatkan kemudahan. Cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian ceramah kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.